Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kuat serta semangat. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama tentang kepadat penduduk Indonesia, yang kedua keberagaman budaya, dan yang ketiga nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu bukan? Indonesia adalah negara subur, kaya akan sumber daya alam baik biotik dan abiotik. Coba kalian lihat keindahan alam Indonesia ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sumber daya alam diantaranya perikanan, terumbu karang, pertanian, padi, dan kelapa sawit. Pertambangan ada emas, batu bara, dan lainnya, serta perminyakan. Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Teman-teman, coba kalian amati peta kepadatan penduduk. Yang berwarna merah dan orange itu adalah penduduknya yang paling padat. Pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Jawa Barat lebih dari 40 juta jiwa, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara 13 sampai dengan 39 juta jiwa. Sedangkan yang warna hijau tua itu adalah pulau yang paling sedikit penduduknya, yaitu Pulau Papua. Selain Papua, ada beberapa daerah yang jarang penduduknya, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Maluku. Untuk yang daerah berwarna kuning, di sini cukup padat penduduknya, yaitu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku bangsa. Nah, di situ adalah peta persebaran suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa atau Pulau Jawa terdiri dari Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Samin, dan suku Madura. Yang kedua adalah Pulau Sumatera, terdiri dari suku Aceh, Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, Batak, Melayu, Kerinci, Enggano, Rembang Sikil, Kubu, Talang Mamak, Rejang, dan Pubian. Yang ketiga Pulau Kalimantan, terdiri dari suku Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Maanan, Banjar, Bahau, Punan, dan suku Kenyah. Yang keempat, Pulau Sulawesi, terdiri dari suku Sangir, Talawut, Minahasa, Bolaang, Mongondo, Gorontalo, Bugis, Toraja, Mandar, Mori, Butung, Tolaki, dan Kaili.
Di Pulau Papua terdiri dari suku Dani, Biak, Asmat, dan Sentani. Di Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari suku Bali, Sasak, Sumba, Donggo, Rote, Sewu, Flores, Dawan, dan Bunak. Sedangkan Kepulauan Maluku terdiri dari Ambon, Bacan, Kei, dan Tanimbar. Adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Coba kalian amati gambar peta di bawah ini. Mayoritas negara Indonesia penduduknya beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen. Kemudian, di Pulau Bali kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghormati dan juga menghargai. Adanya keberagaman di lingkungan sekitar membuat kita harus saling selalu menjaga kerukunan. Hal-hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila. Untuk nilai yang pertama yaitu ketuhanan, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, dan membantu orang yang kesusahan. Nilai yang ketiga, persatuan, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nilai yang keempat yaitu kerakyatan, pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nilai luhur sila kelima yaitu keadilan, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Sekarang coba kalian buka buku siswa halaman 85, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di lingkungan sekolah ada perilaku yang tidak sesuai. Kemudian ada di lingkungan rumah dan di masyarakat. Silahkan kalian baca di buku temanya ya. Nah, sekian pembelajaran kita. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Selalu semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.